Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Home. Dan kali ini update informasi yang kita bagikan ke teman-teman semua adalah tentang kendaraan yang populasinya paling banyak di Indonesia. Apalagi kalau bukan kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kali ini yang bakal kita update adalah salah satu motor yang memang menjadi salah satu yang paling banyak juga populasinya, yaitu motor Matic. Kenapa motor Matic? Kita tahu bahwa sebelum motor Matic itu ada salah satu motor yang paling praktis atau paling enak untuk dipakai daily use adalah motor bebek. Dulu namanya motor bebek, ada Honda Supra, lalu kemudian Suzuki Shogun, Suzuki Satria waktu itu, even Suzuki Tornado, Yamaha Vega R, F1ZR atau Viz R, Honda itu ada Honda Supra, dan ada banyak lagi. Nah, setelah zamannya motor bebek, maka masuklah motor Matic yang itu lebih praktis lagi. Yang namanya motor Matic berarti motor dengan transmisi otomatis, nggak pakai gigi-gigi lagi atau nggak pakai gear lagi. Jadi tinggal puter gas, motornya udah jalan. Dengan Matic yang mengadopsi sistem Matic CVT. Nah, hal yang menjadi update informasi terbaru kali ini adalah bahwa uh, dalam waktu dekat atau bahkan sekarang itu sudah diperkenalkan salah satu motor Matic yang disebut sebagai kawinan antara atau kawin silang antara Honda Vario dengan Yamaha Aerox ini, sebagaimana yang kita baca di websitenya Motor Plus. Dan ini tentunya akan menjadi berita yang menyenangkan buat teman-teman semua yang mungkin merasa bosan dengan modelnya Aerox yang kayak gitu-gitu aja, atau merasa nggak cukup dengan modelnya Honda Vario yang kurang garang gitu. Jadi ini perpaduan di antara keduanya, di mana di bagian depannya itu mirip dengan Yamaha Aerox, tapi di bagian belakangnya itu lebih mirip ke Honda Vario. Nah, informasinya bahwa motor ini disebutkan sebagai hasil kawin silang antara kedua motor yang kita sebutkan tadi. Soalnya sekilas motor ini punya dimensi Vario tapi tampilan depannya mirip Aerox. Yes, dimensinya Vario tapi tampilan depannya mirip Aerox. Kita tahu bahwa ada Aerox adalah salah satu motor Matic kelas 150 cc yang modelnya gambot dan kelihatan sporty juga ya. Kalau menurut saya Yamaha Aerox itu salah satu motor Matic yang saya favoritkan selain daripada si Yamaha NMAX. Kalau ditanya saya lebih suka NMAX apa Aerox, saya lebih prefer ke Aerox karena rasa-rasanya posisi ridingnya jadi lebih sporty. Kalau si NMAX kan posisi ridingnya lebih santai. Nah, sesuai dengan namanya, motor Matic ini dibekali dengan mesin 125 cc. Untuk tampilan depan segambot Aerox, menurut saya ini jadinya rada-rada cupu. Oke, tampilannya garang tapi agak-agak cupu untuk mesinnya 125 cc. Harusnya motor ini dibekali dengan mesin 150 cc. Harusnya itu akan jadi lebih garang menurut saya, dan harusnya lebih menarik kalau misalkan kita bandingkan sama motor-motor yang sejenisnya dengan dimensi yang kurang lebih sama tapi dengan cc mesin yang lebih besar. Nah, lengkapnya mesin motor ini menggunakan mesin 4 tak, satu silinder 125 cc itu dengan pendingin udara, ya itu standar lah ya. Bukan oil coolant, atau bukan nggak pakai oil cooler tapi pakai air cooler, pendingin udara. Kita bahasa Inggriskan aja itu. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 9 dk dengan torsi 8,5 Nm. 9 dk itu atau 9 daya kuda itu didapatkan di RPM 9000. Lumayan putaran RPM-nya habis 9000 dengan torsi 8,5 Nm pada putaran 6500. Oke, torsinya agak kecil kalau kita bandingkan nama Honda Beat. Honda Beat itu tenaganya kalau salah 9 dk juga dengan torsi dia 9,5 Nm, kurang lebih Honda Beat. Kalau ini justru malah kecil untuk torsinya. Didapatkan itu 8,5 Nm di RPM 6500. Oke lah, lumayan lah itu. Nah, dengan torsi yang sekecil itu, maka motor ini tentu menjadi salah satu pilihan yang tentu akan menarik juga, karena kita tahu bahwa kalau misalkan motor atau kendaraan yang cc mesinnya lebih kecil itu biasanya lebih hemat bahan bakar. Ya, kita tahu sekarang bahan bakar itu semakin lama kok semakin mahal ya, nggak tahu kenapa ya, orang makanya sekarang beralih ke motor listrik. By the way, sebelum kita lanjut, motor ini itu dinamai dengan MITT 125 Urban. MITT atau MIT 125 Urban adalah nama daripada motor ini,
Dan ya inilah yang kita jelaskan sebagaimana yang kita tampilkan juga dalam video ini gambarnya, kalah sama Honda Vario 125. Nah, tenaga torsinya memang masih lebih kecil kalau kita bandingkan sama Vario, di mana untuk Vario yang 125 cc, Vario dengan cc yang sama ya 125 cc itu menghasilkan tenaga 10,9 daya kuda di RPM 8.500. Oke, justru di RPM yang lebih rendah dia bisa mendapatkan tenaga maksimal untuk Vario, dan untuk torsinya puncaknya di 10,8 Nm di RPM 5000. Oke, lumayan ya torsinya 10,8 juga. Beda tipis antara torsi dengan tenaga, tapi di putarannya jauh. Yang tenaganya di 8.500, yang torsinya hanya di putaran 5000. Lumayan ya, luar biasa ya. It's okay. Itu salah satu hal yang menarik juga, selain lebih hemat bahan bakar ya harusnya sih. Tapi kalau misalkan sama-sama 125 cc ya pilihannya masih ke Honda itu sih ya, Honda Vario menurut saya. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan dengan cc mesin yang sama, Honda Vario menghasilkan tenaga dan torsi lebih besar, ya harusnya sih lebih menarik Honda Vario. Nah, untuk dimensi, motor baru ini mirip dengan Honda Vario yang 160 ya. Kita tahu ada Vario 160 itu memang kelihatan lebih keren menurut saya dari Honda, selain daripada Honda PCX. Mid Urban 125 ini punya panjang sekitar hampir 2 meter panjangnya, 1,9. Lalu kemudian untuk lebarnya itu di 688 mm, dan untuk ketinggiannya itu di angka ya 1 meter lebih, 1,1 meter untuk tingginya, lumayan lah ya. Posisi ridingnya juga pastinya kesannya lebih santai gitu, nggak yang terlalu bongkok juga, nggak yang menyiksa punggung lah intinya untuk orang-orang yang nggak suka berkendara, apalagi misalkan macet-macetan dalam kota dengan posisi bongkok kayak gitu. Nah, untuk kemiripan Yamaha Aerox bisa dilihat dari desain fasianya atau bodi lampu depannya ya. Motor ini kalau kita lihat di bagian depannya memang desainnya mirip banget dengan Yamaha Aerox ya. Sekali lagi, Yamaha Aerox adalah salah satu motor matic yang menurut saya paling saya sukai untuk sisi desainnya, mulai dari bagian depannya termasuk bagian belakang. Yamaha Aerox itu kalau saya lihat desain belakangnya itu mirip-mirip sama Panigale. Lancip-lancip atau runcing-runcing bagian belakangnya itu mirip-mirip Panigale, cuman dia tetap lebih keren Panigale lah. Itu nggak ada obat itu Panigale. Kalau ditanya saya lebih suka Panigale atau Kawasaki H2, saya lebih suka Panigale. Kelihatan lebih compact dan mesinnya juga suaranya lebih unik gitu. Ya selera, balik lagi ke selera, masing-masing pasti beda. Nah, fakta lainnya ternyata velg dan ban yang dipakai di motor ini itu mirip banget dengan Honda Beat. Berarti ada unsur Vario-nya, ada unsur Aerox-nya, ada unsur Honda Beat-nya juga. Waduh, motor ini benar-benar gado-gado. Ya ini menggunakan ban dan velg, bannya 80/90, ring 14 yang depan, dan untuk yang belakang 90/90 ring 14 juga. Oke. Sedikit lebih besar yang di bagian belakang sedikit, tapi memang harusnya kayak gitu. Kalau sama besarnya kan agak-agak unik kelihatannya. Nah, untuk peredaman dipasang shock teleskopik, shock breaker teleskopik yang di bagian depannya, dan monoshock atau single shock yang ada di bagian belakang, single shock lebih tepatnya. Nah, untuk bagian depan memang sekarang kita tahu bahwa semua motor sekarang hampir semua ya itu menggunakan sistem teleskopik untuk shock breaker atau peredam kejut di bagian depannya termasuk di bagian belakangnya. Nah, soal fitur, motor ini dilengkapi dengan panel instrumen digital dan rem kombinasi, rem kombi brake system atau CBS. Baru dengar saya CBS, lumayan juga. Apakah dia kombinasi ABS dengan yang non ABS atau gimana? Ya kalian yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Maklum kita baru belajar untuk review motor, mudah-mudahan nanti lebih profesional lagi lah intinya, sama kayak review profesional yang lainnya. Nah, ini disclaimer ya. Nah, untuk bagian dengan cakram depan dan tromol di bagian belakang, guys. Motor ini Matic itu saya nggak tahu, bahkan Aerox pun dengan NMAX kalau nggak salah itu masih pakai masih pakai tromol ya. Kalau nggak salah.
Dikoreksi kalau saya keliru, kecuali motor-motor yang menggunakan arm belakang yang dua ya, itu kalau motor-motor yang sekelas 150 cc itu baru biasanya pakai rem cakram untuk bagian belakang ya, kalau tidak salah. Wah, Mid Urban dijual ya kalau dirupiahkan itu di angka sekitar 42 juta. 42 juta untuk motor 125 cc. Hah, really? Aduh, oke. Dengan tenaga yang sudah saya sebutkan tadi, masih lebih badak tenaganya Vario dengan apa? Dengan cc mesin yang sama. Saya nggak tahu ini bakal laku nggak sih pada saat nanti dipasarkan. Dan ya ini tentunya lebih mahal dari Honda Vario dan bahkan lebih mahal daripada Yamaha Aerox. Yamaha Aerox sudah 150 cc. Ini masih 125 dengan tenaga yang minim tapi harganya maksimal, ya kan? Ya, itu yang mesti jadi pertanyaan. Nah, andai kan motor Matic ini masuk ke Indonesia, maka tentu jadi pertanyaan. Dan ini adalah salah satu motor yang diproduksi atau motor produksi dari Portugal, motor Eropa lah ya. Memang kalau kita bandingkan antara motor Eropa Amerika dengan motor Jepang itu lebih mahal yang Eropa Amerika, bahkan di roda 4 juga kayak gitu. Well, menurut kalian kalau misalkan motor ini benar-benar masuk ke Indonesia, kira-kira apakah kalian akan menjadi salah satu owners yang mengendarai motor ini nanti atau gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar menurut kalian seperti apa. Nah, itu yang bisa kita bagikan kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan dan kita ketemu pada update informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.